Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Dahlia dengan NIM 19017016. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang semester 2 akan menjelaskan mengenai sejarah sastra Indonesia tentang Angkatan Balai Pustaka. Nah, materi yang pertama yaitu tentang sejarah Angkatan Balai Pustaka. Sejarah sastra Angkatan Balai Pustaka. Balai Pustaka merupakan suatu angkatan yang sangat berpengaruh kepada perkembangan perpustakaan baru, terutama yang tertulis dengan huruf Latin. Hal itu tercermin dengan pindahnya pusat perhatian orang-orang yang berminat kepada kesusastraan ke Balai Pustaka, yang berpengaruh pada perkembangan bahasa dari bahasa Melayu baru yang banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa daerah dan bahasa surat kabar, kemudian menjelma menjadi bahasa Indonesia. Dengan munculnya Angkatan Balai Pustaka, maka telah membuka hati para penulis untuk mau memperlihatkan hasil karyanya yang dulunya menggunakan bahasa daerah kemudian beralih menggunakan bahasa Indonesia sebagai ungkapan rasa bangga berbangsa Indonesia. Selain itu, dengan munculnya Angkatan Balai Pustaka, maka telah membuka semangat dan kesadaran para penulis untuk mempersatukan daerah-daerah demi keutuhan bangsa Indonesia. Di sisi lain, Balai Pustaka juga dikenal sebagai nama suatu penerbit besar yang berdiri pada sekitar tahun 1920-an, yang pada tahun tersebut beriringan dengan munculnya Angkatan Balai Pustaka. Munculnya Angkatan Balai Pustaka memang disesuaikan dengan karya-karya besar yang terkenal pada waktu itu, yang sebagian besar diterbitkan dari penerbit Balai Pustaka Jakarta. Selanjutnya mengenai karakteristik Angkatan Balai Pustaka. Nah, yang menonjol pada masa ini yaitu cita-cita masyarakat dan sikap hidup serta adat istiadat. Berdasarkan hal tersebut, maka sifat-sifat khas Angkatan Balai Pustaka yang pertama, sebagian besar sastra Angkatan Balai Pustaka mengandung tema masalah kayu paksa. Yang kedua, latar belakang sosial sastra Angkatan Balai Pustaka berupa pertentangan paham antara kaum muda dengan kaum tua. Kita bisa mengambil contoh novel Salah Asuhan, Si Cendol, Rindukan Bulan, yang memiliki kecenderungan simpati kepada yang lama, bahwa yang baru tidak semuanya membawa kebaikan. Kemudian yang ketiga, unsur nasionalitas pada sastra Balai Pustaka belum jelas. Pelaku-pelaku novel Angkatan Balai Pustaka masih mencerminkan kehidupan tokoh-tokoh yang berasal dari daerah-daerah. Yang keempat, peristiwa yang diceritakan sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat. Yang kelima, analisis psikologis pelakunya belum dilukiskan secara mendalam. Yang keenam, sastra Balai Pustaka merupakan sastra bertendes dan bersifat didaktis, yaitu lebih cenderung pada suatu khususnya mengenai permasalahan di atas, sehingga terlihat seolah-olah karyanya hanya itu saja. Sehingga siapapun insan Tuhan pasti Sultan Iskandar adalah sastrawan penting dan produktif di masa Dia sudah menulis novel sejak tahun 1920-an. Sesuai dengan kecenderungan yang berwarna membentuk melekuk memeluk kita, khususnya yang dua jiwa yang melebur jadi satu dalam kesucian Sumatera Barat tanggal 3 November 1893 dengan nama Muhammad Nur dan meninggal di Jakarta tanggal 28 November 1975. Dia kelahiran Minangkabau dalam lingkungan Islam. Setelah beristri, dia diberi gelar Sultan. Istri Nur Sultan Iskandar berasal dari Minangkabau. Dari perkawinan itu, ia memperoleh beberapa orang anak. Anaknya yang tertua bernama Nursina, yang menikah dengan pemuda Jawa dan oleh H.B. Jassim dijuluki sebagai perkawinan Indonesia. Karena perkawinan seperti itu pada tahun 1930-an merupakan peristiwa yang langka. Nama Nursina pernah dipakai oleh Nur Sultan Iskandar sebagai salah satu nama samarannya ketika menulis Apa Dayaku Karena Aku Perempuan, tulisan Nur Sultan Iskandar yang terakhir berangkat tahun 1962. Di samping menulis karya asli, Nur Sultan Iskandar juga menerjemahkan beberapa karya sastra asing.
Karya Nur Sultan Iskandar sangat banyak sekali, antara lain Apa Dayaku Karena Aku Perempuan, Tinta Jang Membawa Maut. Tokoh kedua dari angkatan Balai Pustaka adalah Marah Rusli. Marah Rusli adalah sastrawan Indonesia angkatan Balai Pustaka. Ia terkenal karena karyanya Siti Nurbaya yang diterbitkan pada tahun 1920. Marah Rusli lahir di Padang, Sumatera Barat, 7 Agustus 1889. Ia bernama lengkap Marah Rusli bin Abu Bakar. Ayahnya Sultan Abu Bakar adalah seorang bangsawan Pagaluyo dengan gelar Sultan Pangeran. Sedangkan ibunya berdarah Jawa, keturunan Sentot Ali Basyah, seorang panglima perang Pangeran Diponegoro yang ditugaskan oleh Belanda ke Minangkabau untuk menghadapi Perang Adri. Ayahnya bekerja sebagai demang. Marah Rusli mengawini gadis muda kelahiran Bogor pada tahun 1911. Mereka dikaruniai 3 orang anak, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Salah satu anaknya adalah Rusyan Rusli. Perkawinan Marah Rusli dengan gadis muda bukanlah perkawinan yang diinginkan oleh orang tua Marah Rusli. Tetapi Marah Rusli memutuskannya dan ia tetap mempertahankan perkawinan. Marah Rusli memproduksikan piano dan buku-buku bacaannya banyak yang berasal dari Barat yang menggambarkan perjuangan zaman. Ia kemudian melihat bahwa ada yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Hal itu melahirkan pemberontakan dalam hatinya yang dituangkannya ke dalam karyanya. Dia ingin melepaskan masyarakat dari cinta padamu, bagi yang muda untuk menyatakan pendapat. Terima kasih padamu karena karyanya Siti Nurbaya cinta menyatukan kita. Sangat banyak dibicarakan orang, bahkan sampai kini Siti Nurbaya telah melegenda wanita yang bermasa kawin karena keadaan ekonomi orang tuanya dengan lelaki yang berbeda. Dalam Siti Nurbaya, cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Karya saduran dalam bentuk syair menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Dalam berkarya, Abbas sering menggunakan nama samaran seperti Antares dan Rinaldo. Di samping itu, dia juga pernah menyanyikan namanya seperti Abbas ST Pamuncak Nasati, AST Pamuncak NS, dan ASP NS. Dia dikenal sebagai penulis novel pertemuan. Abbas Sultan Pamuncak Narsati dilahirkan pada tanggal 17 Februari 1819 di Magek, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Abbas mulai menulis sejak usia 15 tahun.
Saat itu ia duduk di Quake School. Banyak tulisannya yang mengisi beberapa surat kabar, misalnya Utusan Melaju dan Cacak Sumatera. Abbas mulai dikenal melalui novel pertemuan yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1927. Dalam peta perjalanan sastra Indonesia, Abbas digolongkan oleh Ajib Rosidi sebagai pengarang angkatan Balai Pustaka. Salah satu karyanya yang terkenal yaitu novel Pertemuan. Novel ini bercerita mengenai kebahagiaan yang akan tercapai bukan dengan memutuskan hubungan secara radikal dengan zaman silam, tetapi dengan jalan tetap setia kepada semangat Minangkabau yang sebenarnya. Tokoh selanjutnya adalah Abdul Muiz. Abdul Muiz adalah seorang sastrawan, politikus, dan wartawan Indonesia yang lahir di Sungai Puar, Agam, Sumatera Barat, 3 Juli 1883, meninggal di Bandung, Jawa Barat, 17 Juni 1959 pada usia 75 tahun. Dia merupakan pengurus besar Sarekat Islam dan pernah menjadi anggota Volksraad mewakili organisasi tersebut. Abdul Muiz dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang pertama oleh Presiden RI Soekarno pada 30 Agustus 1959. Abdul Muiz adalah putra Datuk Tumanggung Sultan Sulaiman yang suku Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang Demang yang keras menentang kebijakan Belanda di dataran tinggi Agam. Karya-karyanya yaitu Salah Asuhan, Pertemuan Jodoh, Suropati, novel sejarah, Robert Anak Suropati, novel sejarah, Sebatang Kara, karangan terjemahan. Karya beliau yang sangat terkenal adalah Salah Asuhan.